Oke, selanjutnya nih ada penyampaian materi dari pembicara kedua, yaitu ada Pak Lukas, yang merupakan konsultan senior di CCG. Beliau ini sudah banyak membantu pendampingan organisasi, baik itu dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan juga swasta dalam pengembangan peta proses bisnis, kemudian peta strategi, dan tentunya beliau ini pakarnya balance scorecard ya Kak. Iya, Oke, benar banget. Banyak jadi untuk banget instansi ya, organisasi yang udah didampingi Pak Lukas sebagai project manajernya. iya, betul. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena tadi juga banyak yang nggak sabar pengen tanya jawab, silakan kepada Pak Lukas, waktu yang tepat kami silakan. Oke, baik. Akan. Terima kasih Mbak Mili, Mbak Sofi. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu semuanya. Izin saya share screen. Oke, baik. Jadi pada sesi kedua kali ini, kita akan, ataupun saya akan menyampaikan terkait bagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Martinus terkait konsep balance scorecard ataupun sistem manajemen kinerja itu yang kita tuangkan ke dalam framework ataupun kerangka balance scorecard dengan bentuknya adalah peta strategi. Nah, peta strategi yang nanti kalaupun telah kita susun, kita rancangkan, kita akan lihat bagaimana peta strategi itu kita akan coba lakukan cascading, kita turunkan, lalu bagaimana sih kita membuat KPI-KPI, ada seperti apa aja sih jenis-jenis KPI, dan bagaimana nanti kita menurunkan tidak hanya peta strategi dari uh, level corporate ataupun level lembaga, level tertingginya, tapi kita turunkan ke level-level unit kerja, divisi, departemen, sampai bisa menyentuh ke level individu. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama saya Lukas dari Citra Budi. Saya sudah membantu cukup banyak organisasi terkait mulai dari perancangan strategi sampai implementasinya. Di mana implementasinya ini kita gunakan metode balance scorecard. Di mana di sini kita coba kembangkan bagaimana setiap perencanaan itu kita bentuk dalam bentuk sasaran-sasaran yang bisa diukur, yang bisa kita pantau nantinya, dan kita lihat sebenarnya perjalanan kita menuju kepada sasaran itu kepada bentuk yang kita rancangkan dalam rencana strategis kita itu apakah tercapai atau enggak. Nah, saya banyak membantu ke arah situ. Nah, saya langsung masuk ke materi aja. Pertama, bagaimana kita lakukan cascading dan alignment. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Martinus terkait peta strategi, bagaimana peta strategi itu menggambarkan output dan outcome dari organisasi kita. Bagaimana kita melihat secara ada dua perspektif, perspektif sebab dan perspektif akibat yang mencerminkan output dan outcome di organisasi kita. Nah, output dan outcome itu kita gambarkan ke dalam bentuknya peta strategi, di mana ada lingkaran-lingkaran ini yang merupakan sasaran ataupun sederhananya sosoran yang ingin kita capai, yang ingin kita tuju, yang ingin kita raih ke depannya, apa saja sih? Nah, itu kita tuangkan ke dalam bentuk sasaran yang bulat-bulat seperti ini. Nah, penting untuk kita pegang secara konsepnya adalah bahwa peta strategi itu harus menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang terjadi dalam organisasi. Nah, bagaimana dalam konsep Kaplan dan Norton yang mengembangkan konsep balance scorecard itu dibagi menjadi ada 4 perspektif, perspektif finansial, customer, proses, dan learning and growth, di mana perspektif finansial dan customer itu adalah perspektif dari akibat, dan internal perspektif dan learning and growth itu merupakan perspektif sebab. Nah, hubungan antar perspektif sebab dan akibat ini harus tergambarkan dalam peta strategi yang nantinya akan kita ukur. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana kita melakukan cascading atau alignment.
Jadi setelah kita susun peta strategi di level corporate ataupun level lembaga, kita perlu lakukan yang namanya, yang pertama adalah cascading. Cascading artinya adalah bagaimana kita menurunkan peta strategi di level corporate itu masuk ke masing-masing unit kerja. Nah, cascading ini merupakan penyusunan peta strategi atau scorecard di setiap masing-masing jenjang oleh setiap unit kerja menggunakan peta strategi unit kerja di atasnya sebagai dasarnya. Nah, tujuannya cascading ini adalah bagaimana kita ingin memberdayakan karyawan ataupun pegawai untuk bisa terlibat dalam menjalankan strategi yang dicanangkan oleh organisasi. Lalu kita ingin bangun komitmen bawahan, kita ingin memberikan suatu pengaruh ataupun ajakanlah kepada karyawan untuk bisa sama-sama kita menghasilkan dampak kontribusi terhadap organisasi secara keseluruhan. Lalu kita bisa tahu juga kontribusi apa saja sih yang diberikan oleh masing-masing unit kerja untuk mencapai sasaran-sasaran di level organisasi. Lalu bagaimana organisasi juga menciptakan nilai yang mengkombinasikan berbagai macam keahlian, mulai dari misalnya divisi keuangan, divisi operasional, produksi, dan divisi-divisi lainnya, itu saling bersinergi untuk bisa mencapai apa yang direncanakan ataupun apa yang dituliskan dalam sasaran-sasaran di level organisasi ataupun corporate. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita nanti menurunkan peta strategi, mulai dari peta strategi corporate, turun ke divisi, ataupun nanti ada level subdivisi, ataupun departemen bahasanya, itu nanti bisa disesuaikan dengan organisasi Bapak Ibu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana perspektif sebab akibat yang sudah kita gambarkan dalam peta strategi di level corporate, itu juga harus tercermin sebab akibatnya di dalam peta strategi divisi, dan subdivisi ataupun bila kita turunkan lagi ke bagiannya, ke bagian seksi atau perbagian lagi, itu harus mencerminkan sebab akibat. Nah, tidak hanya dalam peta strategi saja, tapi bagaimana antar hubungan antar unit kerja sampai ke corporate itu juga harus melihat hubungan sebab akibatnya. Nah, sehingga nanti waktu kita gambarkan, yang tadi juga sudah diulas Bapak Martinus, bagaimana nanti kita gambarkan secara vertikal, kalau kita pisahkan gambarnya, kalau vertical alignment, kita bisa tahu bahwa dukungan-dukungan organisasi ataupun unit kerja di bawahnya terhadap unit kerja di atasnya, terhadap organisasi, itu seperti apa. Kita bisa lihat misalnya di sini adalah bagian divisi, nanti masuk ke direktorat, dari direktorat nanti masuk ke corporate, itu saling terkait dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Lalu kalau kita pisahkan secara horizontal, bagaimana nanti setiap divisi, setiap unit kerja, itu saling terkait dengan satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan alignment. Bagaimana kita menyelaraskan tidak hanya dari sisi vertikal, dari corporate, misalnya ada direktorat, ada divisi, tapi juga antar divisi kita bisa selaraskan dengan menyesuaikan setiap sasaran, setiap ukuran, antar masing-masing divisi. Nah, itu yang pertama terkait bagaimana kita lakukan cascading. Jadi, yang penting adalah bagaimana setiap sasaran-sasaran, setiap indikator yang kita tuangkan, itu kita kaitkan dengan divisi-divisi di bawahnya dalam hubungan sebab akibat, sehingga nanti waktu kita gambarkan atau kumpulkan itu semua gambar peta strategi, itu bisa kita lihat hubungannya antar divisi paling bawah sampai ke corporate. Nah, itu terkait cascading dan alignment. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mau pahami bagaimana sih indikator ataupun key performance indikator, ataupun mungkin di pemerintahan ada yang menyebutnya indikator kinerja utama, IKU.
bagaimana sih kita menyusunnya, membentuknya? Nah, pertama kita harus pahami dulu ada guideline dalam kita memformulasikan KPI ataupun indikator kinerja utama. Pertama, KPI itu harus menunjukkan indikator yang jelas, spesifik, terukur, atau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah SmartSee. Nah, harus jelas, terukur, relevan, ada time bound-nya berapa lama, itu harus jelas, bisa diukur. Nah, kemudian yang kedua adalah ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci. Sehingga clear nih, dari sasaran tersebut, apa yang ingin kita ukur. Misalnya kita ingin meningkatkan produksi. Nah, kita harus cari KPI yang benar-benar secara eksplisit, rinci, jelas, menggambarkan, meningkatkan hasil produksi. Nah, kita harus jelas ukurannya apa. Nah, lalu yang ketiga adalah bagaimana dalam kita mencari KPI atau menentukan KPI, bahwa pengorbanan organisasi untuk mencari datanya, informasi KPI tersebut, itu nggak boleh lebih besar dari manfaat yang kita dapatkan dari KPI itu. Contohnya seperti ini. Misalnya untuk kita mendapatkan KPI kepuasan pelanggan, indikator kepuasan pelanggan, ataupun survei kepuasan pelanggan. Nah, untuk melakukan survei tersebut, kita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Nah, di mana organisasi kita mungkin belum sanggup lah untuk bisa kita membayar, misalnya ada konsultan untuk melakukan survei tersebut, ataupun untuk bisa mendapatkan informasi tentang kepuasan pelanggan. Nah, itu harus kita perhatikan bahwa jangan sampai pengorbanan kita lebih besar hanya karena kita ingin menggunakan KPI tersebut. Nah, ada beberapa cara ataupun beberapa tipe jenis KPI yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah direct KPI atau KPI yang langsung mengukur sasaran tersebut. Nah, KPI ini adalah KPI yang ideal yang sangat ataupun harus kita gunakan, sebaiknya kita gunakan dalam mengukur sasaran. Nah, contohnya direct KPI ini kalau saya analogikan, misalnya kita ingin melakukan menurunkan berat badan. Nah, berat badan saya ini saya ingin ukur secara direct KPI, yaitu adalah kilogram. Di mana saya ingin menurunkan, misalnya nanti saya kasih target, misalnya 10 kg, 20 kg. Nah, itulah KPI yang ideal, bahwa kita bisa tahu bahwa saya menurunkan berat badan saya, ya akan berkurang 10 kg atau 20 kg. Itu yang disebut dengan direct KPI. Nah, jenis KPI berikutnya yang bisa kita pakai adalah indirect KPI. Nah, indirect KPI ini lebih tidak seakurat ataupun semenggambarkan direct KPI, tapi ini bisa dipakai. Nah, misalnya kalau tadi saya contoh analogikan lagi, misalnya saya ingin menurunkan berat badan saya. Nah, tapi saya nggak punya timbangan untuk mengukur berat badan saya secara kilogram. Nah, saya bisa menggunakan misalnya ukuran celana. Ukuran celana saya misalnya dari 38 itu harus turun menjadi 36 atau 34. Nah, apakah dengan menurunnya ukuran celana itu menandakan saya kurus? Belum tentu. Tapi itu bisa kita gunakan sebagai gambaran untuk menyiasati bahwa kita belum bisa mendapatkan KPI yang secara langsung mengukur. Nah, kita bisa pakai indirect KPI. KPI yang misalnya kita ukur, contohnya misalnya employee satisfaction. Nah, misalnya kita hitungnya dengan jumlah komplain misalnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah KPI inisiatif, ataupun kita bisa bahasakan KPI yang berdasarkan proses. Jadi bagaimana kita mengukur proses ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, apakah itu menggambarkan kita mencapai sasaran atau enggak.
Nah, kalau saya balikin lagi kepada analogi saya ingin menurunkan berat badan, tadi kalau KPI direct adalah bagaimana kita mengukur langsung kepada kilogramnya, berapa kilo saya turun. Lalu kalau indirect adalah misalnya saya ukur dari ukuran celana. Tapi kalau KPI inisiatif atau KPI yang berdasarkan proses atau aktivitas adalah bagaimana kita mengukur, misalnya contohkan adalah jumlah jam olahraga. Karena tadi saya ingin menurunkan berat badan, saya menggunakan KPI-nya jumlah jam olahraga ataupun jumlah hari saya berolahraga. Nah, apakah semakin banyak saya berolahraga, saya pasti kurus? Belum tentu. Nah, tapi KPI tersebut bisa kita gunakan untuk menggambarkan bahwa semakin saya banyak melakukan proses ini, kita harapkan bahwa sasaran menurunnya berat badan itu bisa tercapai. Nah, dari ketiga KPI ini memang yang paling ideal adalah dari KPI ini. Bagaimana sasaran itu benar-benar diukur dengan pasti dan bisa menggambarkan bahwa sasaran itu tercapai. Nah, tapi kalau daerah KPI ini tidak bisa karena kita membutuhkan suatu pengorbanan yang besar ataupun informasinya membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kita dapatkan, kita bisa gunakan alternatif yang kedua, indirect KPI. Ataupun ternyata indirect KPI ini masih belum bisa kita gunakan, kita bisa gunakan yang KPI inisiatif ataupun activity. Seperti itu. Nah, tapi yang terpenting dalam kita menyusun peta strategi ataupun balance scorecard ini, ke dalam konsep balance scorecard ini, yang paling penting adalah bagaimana kita menempatkan sasaran itu yang paling utama. Jangan hanya karena KPI nggak bisa dicari, kita mendrop sasaran tersebut. Misalnya kita sudah mencanangkan sasaran menurunkan berat badan. Tapi karena kita nggak punya KPI yang tepat untuk menyasar menurunkan berat badan, akhirnya saya nggak jadi menurunkan berat badan. Nah, itu hal yang sangat-sangat dilarang. Karena kita nggak boleh mengorbankan sasaran hanya demi KPI. Tetap sasaran itu harus kita pasang karena itu bukan strategi organisasi, merupakan hal yang penting bagi organisasi, yang strategis, yang benar-benar prioritas bagi organisasi. Nah, kita cari KPI-nya, apakah bisa direct, kalau direct nggak bisa, indirect nggak bisa, kita coba cari yang inisiatif. Nah, inilah 3 tipe KPI yang bisa kita gunakan, kita bisa coba manfaatkan, kita coba gali, supaya sasaran itu bisa kita ukur dengan baik. Nah, selanjutnya, nah ini contoh bagaimana kita mau mengukur customer satisfaction. Nah, kalau dari KPI kita bisa lakukan customer satisfaction index dari survei. Tapi kalau indirectnya bisa kita lihat dari customer complaint. Tapi kalau dari sisi inisiatif kita bisa lihat misalnya jumlah customer gathering yang kita lakukan. Nah, kita lihat bahwa yang inisiatif kan aktivitas sebenarnya, customer gathering. Tapi kita yang hitung seberapa banyak sih kita lakukan customer gathering. Nah, kita harapkan bahwa semakin banyak customer gathering, customer satisfaction itu bisa tercapai. Nah, tapi dari ketiga KPI ini memang yang paling ideal ada direct KPI. Baru indirect, baru terakhir inisiatif. Tapi tetap sebisa mungkin dalam kita menyusun peta strategi, sasaran KPI target, KPI ini sebaiknya adalah yang direct. Andai kata direct nggak bisa, baru indirect. Kalau direct pun nggak ada, baru kita pakai inisiatif. Seperti itu gambarannya. Nah, selanjutnya saya akan singgung sedikit terkait strategi inisiatif. Bagaimana strategi inisiatif itu kita mau menggambarkan, tadi kita kenal yang sudah namanya peta strategi, lalu kita kenal yang namanya KPI, lalu ada target. Nah, inisiatif itu kita lakukan terhadap sasaran-sasaran yang ada di perspektif sebab. Karena perspektif sebab adalah perspektif yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan
oleh organisasi. Nah, oleh karena itu, untuk kita bisa meningkatkan sasaran-sasaran yang ada di perspektif sebab, kita bisa lakukan inisiatif ataupun itu seperti emergent strategi demi tercapainya sasaran. Nah, maksudnya adalah bagaimana inisiatif itu merupakan inisiatif baru, tapi yang bersifatnya strategis dan prioritas untuk mengatasi masalah organisasi, dan syaratnya itu harus biayanya efisien, waktu pelaksanaan lebih singkat, dan manfaatnya lebih besar dan bisa dirasakan lebih cepat. Contohnya misalnya, tadi kita coba analogikan dengan menurunkan berat badan. Nah, inisiatif yang bisa saya lakukan adalah saya misalnya untuk mendatangi dokter gizi, lalu nanti saya minum obat untuk menurunkan berat badan. Nah, itulah inisiatif-inisiatif yang bisa kita lakukan, dan itulah inisiatif-inisiatif juga contohnya yang bisa kita lakukan nanti di organisasi, misalnya, untuk mencapai kepuasan pelanggan, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, ataupun untuk meningkatkan produksi, apa yang bisa kita lakukan supaya produksi kita tercapai. Nah, strategic inisiatif itu harus bisa dipetakan ke dalam satu atau beberapa strategic objektif. Jadi, satu inisiatif itu bisa dipetakan ke dalam beberapa sasaran. Nah, strategic inisiatif ini kita gunakan untuk memastikan bahwa sasaran ini bisa tercapai, bisa terpenuhi secara indikatornya dengan inisiatif-inisiatif ini. Nah, contohnya ini saya ambil contoh dari HR misalnya. Kita punya inisiatif strateginya adalah implementasi program training untuk keterampilan strategis. Nah, indikatornya misalnya karyawan tercakup dalam training. Nah, inisiatif strategisnya apa? Misalnya kita perlu mengembangkan keterampilan strategis. Lalu misalnya sasaran lainnya, kita ingin mengimplementasikan integrated HRIS. Indikatornya adalah kemajuan implementasi HRIS, terus kemudian jumlah staff yang datanya sudah terotomatisasi. Inisiatif strategis yang bisa kita lakukan, misalnya kita bangun sistem work-based HR, seperti itu, dan ini contoh yang lainnya. Tapi yang penting dalam inisiatif strategis adalah, pertama, inisiatif strategi itu merupakan program ataupun kegiatan yang baru yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai sasaran lebih cepat dan lebih baik, dan hasilnya itu bisa dirasakan secara cepat. Nah, kalau kita petakan dari strategic inisiatif, mulai dari strategic objektif, KPI, ada targetnya. Nah, kita bisa nanti turunkan ke dalam activity. Ada aktivitas-aktivitas apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya inisiatif kita bisa jalan dan KPI dan sasaran itu bisa tercapai. Nah, yang terakhir adalah bagaimana terkait individual scorecard yang telah diulas oleh Pak Martinus tadi sebelumnya, bagaimana tadi ada Ucok dan Buyung, bagaimana kita lakukan penilaian terhadap individu-individu tersebut. Nah, dalam individual scorecard, dalam konsep ini, bagaimana individual scorecard ini harus bisa menggambarkan ataupun menggambarkan hubungan mulai dari unit kerja level corporate, divisi, lalu turun misalnya ke subdivisi, sampai nanti ke individu paling bawah. Nah, dengan kerangka kerja ini, kita harapkan bahwa individual scorecard itu akan mendukung kepada, misalnya ada tim scorecard, ataupun nanti ada subdivisi. Nah, subdivisi akan mendukung kepada scorecard-nya divisi, dan scorecard divisi ataupun unit kerja akan mendukung ke level corporate. Sehingga dengan framework tadi dari peta strategi level corporate, kita cascading ke unit kerja, kita turunkan lagi ke level individu, hubungan sebab akibat yang terjadi dalam organisasi
itu saling terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Jadi mulai dari individu paling bawah sampai ke level corporate itu saling terhubung. Sehingga akibat yang dirasakan oleh organisasi, efektivitas dari organisasi, dari misalnya ada lingkungan, teknologi, proses, budaya, itu yang dipengaruhi oleh divisi ataupun secara kelompok yang lebih kecil lagi dalam suatu organisasi, dan itu dipengaruhi oleh efektivitas dari setiap masing-masing individu. Jadi mulai dari individu sampai organisasi itu saling terkait. Jadi nggak ada yang namanya nanti ada individu yang berjalan sendiri, punya strategi sendiri, itu nggak bisa. Tapi individu, unit kerja, dan organisasi secara menyeluruh itu saling terkait. Sehingga nanti hasil yang kita capai ataupun outcome yang kita capai itu benar-benar by design, by intention, dari mulai masing-masing individu, unit kerja, sampai ke level corporate. Nah, tadi sudah diulas ini oleh Pak Markus, ini saya lewat dulu, bagaimana kita menilai antara Ucok dan Buyung. Nah, setelah kita tahu bahwa setiap individu itu bisa kita nilai, bisa kita ukur. Nah, pada umumnya atau best practice-nya biasanya kita bagi penilaian setiap masing-masing individu itu ada dua. Pertama secara kuantitatif dan kualitatif. Biasanya kalau yang kuantitatif kita ukur berdasarkan KPI, tapi yang kualitatif itu kita ukur misalnya tentang budayanya, tentang sikap, tentang ataupun ada yang pakai misalnya metode 360 derajat, itu bisa kita pakai, kita gabungkan menjadi suatu penilaian kinerja individu. Nah, biasanya itu nanti akan dibagi secara persentasenya, mulai dari level paling tinggi sampai ke level staff, persentasenya ini bisa kita adjust. Misalnya untuk level GM itu KPI-nya 60%, kualitatifnya 40%, atau nanti di level staff-nya KPI-nya harus 90%, kualitasnya 10%. Nah, itu nanti bisa diatur oleh masing-masing organisasi. Nah, dalam kerangka bahan scorecard ataupun nanti diturunkan ke level individu, biasanya nanti kita juga akan bagi bobot ke masing-masing individu itu berdasarkan perspektif dan juga indikator. Nah, umumnya best practice kami dalam membagi KPI itu yang ada di peta strategi ke dalam individu, kita bobotkan masing-masing KPI itu 10-25% dengan kelipatan 5% dengan jumlah KPI-nya 5-8. Nah, kenapa kita lakukan seperti ini? Dari pengalaman kami dengan indikator 5-8 itu lebih cenderung mudah dikendalikan, mudah dikontrol oleh masing-masing individu. Jadi KPI-nya nggak terlampau banyak ataupun terlampau sedikit. Sehingga strategi benar-benar bisa dijalankan oleh masing-masing individu dan nanti itu bisa tercermin dalam pencapaian unit kerja dan corporate. Nah, dalam mencapai target, ada 3 cara menilainya ataupun dalam menilai KPI tadi. Yang pertama adalah maximize, yaitu higher better, minimize, lower better, dan stabilize, close to atau equal. Nah, kalau maximize, higher better, contohnya adalah KPI seperti sales, revenue, jumlah produksi, di mana semakin tinggi semakin baik. Nah, misalnya contoh sini KPI sales, targetnya 100 juta, realisasinya 120 juta. Nah, berarti kan secara pencapaian berarti dia 120%, dia baik. Tapi kalau targetnya 100 juta, realisasinya 50 juta, pencapaiannya 50%, berarti dia kurang. Nah, kalau minimize, lower better, kalau misalnya contoh KPI-nya keluhan customer. Nah, misalnya targetnya sebulan ini kita coba ada 5 keluhan. Nah, ternyata realisasinya ada 8 keluhan. Nah, ternyata berarti pencapaiannya misalnya 160%, itu kurang. Tapi targetnya dari 5, realisasinya cuma 1,
pencapaiannya 20% berarti dia baik, karena realisasi dia di bawah dari target. Sedangkan close to equal itu mendekati sebenarnya nilai titik tengahnya ataupun mendekati target kita. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Contohnya misalnya di pemerintahan tentang anggaran, bahwa targetnya 100% anggaran terserap. Nah, di mana nggak boleh kurang dari 100%, nggak boleh lebih juga dari 100%. Nah, pokoknya nilai yang intinya adalah nilai yang sesuai dengan target, itu yang dianggap baik. Seperti itu. Nah, sehingga nanti nilai-nilai tersebut, dari realisasi tersebut, kita akan nilai ataupun seperti kita indekskan bagaimana pencapaian-pencapaian tadi ke dalam nilai. Umumnya kami pakai 1-5, tapi jika ada organisasi yang pakai 110 atau 100, itu bisa diakomodir. Tapi umumnya kami pakai 1-5. Nah, nilai-nilai persentase tadi itu kita masukkan ke dalam tabel-tabel ini. Kalau dia maximize, kita masukkan, minimize, ataupun nanti stabilize, kita masukkan juga. Nanti kita ukur dan kita dapatkan penilaian akhir. Sehingga kita bisa tahu, oh, pencapaian individu, pencapaian organisasi, pencapaian unit kerja, itu pada tingkat ataupun kategori apa. Kurang sekali, cukup, baik, ataupun istimewa. Nah, nilai ini juga nanti bisa kita adjust berdasarkan kesepakatan dengan top management. Nah, sehingga pada akhirnya setiap individu akan memiliki namanya lembar penilaian, di mana contohnya di sini ada bidang ataupun divisi apa, pada periode kapan, siapa nama jabatan ataupun bisa namanya, atasannya siapa. Nah, di sini adalah KPI-KPI-nya. Seperti itu. KPI-KPI yang nanti akan kita nilai apakah dia mencapai terhadap sasaran ataupun target tersebut. Nah, kira-kira itu yang saya bisa sharekan pada siang sore ini. Saya kembalikan ke Mbak Sofi, Mbak Mili. Oke, terima kasih Pak Lukas atas materinya yang tadi sangat komprehensif. Mungkin membuat para peserta di sini jadi pengen bertanya-tanya gitu ya. Nggak sabar pengen ke sesi tanya jawab. Oke, kemudian setelah tadi pemaparan, ini saya mau bagi-bagi door prize dulu nih, Kamili. Untuk ada 4 orang nih, slotnya ada 4 orang. Untuk 4 orang, door prize-nya itu berupa buku dengan judul Membangun Organisasi Unggul. Nah, mungkin gak usah lama-lama, saya bacakan tata caranya untuk pembagian door prize. Jadi saya akan coba bacakan pertanyaan, nanti bagi Bapak Ibu yang tahu jawabannya, bisa untuk klik tombol raise hand-nya dulu. Nanti kalau sudah, nanti akan kami pilihkan siapa yang boleh menjawab seperti itu. Oke. Siap. Kami ini mau baca pertanyaan pertama? Boleh? Oke. Jadi dari paparannya Pak Martinus dan Pak Lukas, ada satu pertanyaan nih yang saya mau tanyakan. Apa saja pedoman dalam penyusunan, mungkin ini aja. Apa yang dimaksud dengan cascading yang tadi dijelasin oleh Pak Lukas? Dari Bapak dan Ibu ada yang mau mencoba menjawab? Untuk awalan dulu nih, karena judul webinarnya tentang cascading. Kita tanya dulu Ya, ke pertanyaan. Ada Bapak Ibu yang tahu jawabannya? Silakan. Ya, boleh raise hand Bapak dan Ibu. Tadi ada di paparannya Pak Lukas ya? Iya, benar. Ada yang mau menjawab Bapak dan Ibu? Aduh. Ada tuh. Ada yang tumpang. Ya. Halo Ibu Devi dari Telkom Akses nih. Iya, halo Mbak Mini, Mbak Sofi. Halo, Aku Bu izin Devi. jawab Halo, Bu sesuai Devi. pemahamanku ya. Oke. Ya, Jadi Bu. kalau cascading itu yang tadi aku tangkap adalah cara kita menurunkan KPI atau key performance indicator yang dari top ke down gitu.
Jadi apa yang menjadi priority di sisi top manajemen itu bisa kita turunkan satu persatu sampai ke level paling bawah. Kurang lebih seperti itu. Oke, benar banget nih Bu Devi pakarnya nih dari Telkom Akses. Selamat Bu Devi nanti mendapatkan door prize dari kami. Nanti akan ada tim yang menghubungi Bu Devi untuk pendataan ya. Nanti kita kirim door prize. Terima kasih Mbak Mili, Mbak Sofi. Makasih Bu Sama-sama. Devi. Ini baru satu pertanyaan tapi yang race-nya lebih banyak nih kami. Iya, Pak Gunawan pertanyaan bisa- kedua. Oke, pertanyaan kedua saya yang bacakan ya. Pertanyaan kedua, coba sebutkan 4 jenis kinerja atau performance yang tadi diceritakan dongengnya dari Pak Martin, ada Ucok sama Buyung. Coba ada 4 jenis kinerja atau performance apa aja tuh? Silakan Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Tadi cerita tentang Ucok sama Buyung. Ada yang bisa menjawab? Ada tuh. Bu Ada Bu Prita. Silakan Bu. Apa kabar Bu Prita? Halo, Mbak Mili, Mbak Sofi. Saya coba ya. Oke. The Star, Tyrant, The Loser, dan Second Change. Oke. Ya, Ya, betul sekali. Nanti kita data ya Ibu Prita, nanti kita kirim door prize-nya. Terima kasih Bu Prita. Buyung. Oke, pertanyaan ketiga nih, masih ada 2 slot lagi. Kamili boleh pilih pertanyaan. Pertanyaan ketiga, nah tadi disebutkan ada 3 jenis KPI atau Key Performance Indicator. Apa aja Bapak dan Ibu? Ada Budiah dari UNER. Budiah. Halo Budiah. Halo, Ya, Bu. maaf kalau nggak bisa open kamera dulu. Oke. Nggak salah ingat, tadi KPI itu ada direct, ada indirect, sama inisiatif. Ya, betul banget. Betul ya. Selamat Betul banget. pada Budiah Selamat dari Budiah. Terima kasih. Terima kasih. Nanti Banyak banget yang resen nih Kamili. Tinggal satu berarti slot satu lagi, lagi. Satu slot. Satu Apa slot lagi Sofi pertanyaannya? Pertanyaan terakhir, apa saja? Ya, belum disebutin pertanyaan udah ada yang raise ya. Turun dulu tangannya boleh? Oke. Pertanyaan terakhir. Apa saja pedoman penyusunan KPI? Tadi ada sudah disampaikan oleh Pak Lukas? Ada beberapa tuh. Iya. Ada berapa? Ada yang bisa jawab? Apa saja pedoman dalam penyusunan KPI? Harus ini, harus itu, gak boleh ini, gak boleh itu, apa ya? Ayo, Bapak Ibu. Jawab. Guidelines untuk penyusun formulating KPI. Apa ya? Ada nih dari Pak Alvin. Alvin. Halo Pak Alvin. Ya, halo. Halo Pak. Halo Pak. Ya. Bapak dari mana Pak? Dari PT Sintek Otomasi Indonesia. Oke. Jawabannya apa Pak? Jawabannya Pak. Ya, kalau yang tadi saya tangkap ada maximize, minimize, sama stabilize ya. Gimana Oke, dari gimana Lukas, benar atau enggak jawabannya? Pertanyaannya tadi terkait apa saja pedoman dari KPI. Penyusunan KPI. Masih kurang tepat. Ya. Oke. Kurang Pak Alvin, kurang beruntung. Ada lagi yang bisa jawab mungkin? Kasih satu kesempatan. Ada Pak Adana. Halo Pak Adana. Pak Andana. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Izin menjawab Bu. Untuk formulating KPI itu ada measurable, terus spesifik dan jelas. Kemudian di KPI tersebut harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci supaya bisa terukur. Oke, benar banget jawabannya Pak Andana. Andana dari mana Pak Andana? Dari Bu Bita Maguraja Agro Bu. Oke.
Oke. Yap. Nanti Berarti ada tim yang menghubungi ya Pak Dana untuk pemberian door prize-nya. Terima oke. kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang mungkin belum beruntung dan ingin memiliki bukunya, silahkan mungkin nanti ke e-commerce ya. Tadi sudah ditayangkan ada beberapa e-commerce. Adapun buku-buku lain terkait manajemen organisasi juga ada di e-commerce. Jadi bisa untuk dipesan di situ ataupun hubungi kontak person. Nah, selanjutnya nih sesi yang ditunggu-tunggu yaitu ada tanya jawab Kamili. Sebenarnya tadi sudah ada masuk beberapa pertanyaan ya? Iya. Oke. Mungkin boleh Kamili bacakan pertanyaan tadi yang sudah masuk. Oke, ada pertanyaan. Mungkin Bapak dan Ibu yang juga mau bertanya boleh disampaikan dulu di dalam kolom chat. Nanti kita antri nih jawab pertanyaannya satu-satu. Iya. Oke. Untuk pertanyaan pertama tadi ada dari Ibu Prita. Pertanyaan pertama dari Ibu Prita, bagaimana menempatkan tugas rutin ke dalam peta strategi? Peta strategi contohnya ini terkait pembayaran gaji. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana jika outcome yang dirasa terlalu kendali rendah sehingga output juga sulit untuk dirumuskan, tapi proses bisnis dan SOP sangat terbatas dengan kewenangannya. Mungkin Pak Martinus bisa menjawab. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana menempatkan tugas rutin dalam peta strategis? Jawabannya sederhana. Rutin itu operasional, tidak dalam peta strategis gitu. Jadi contoh misalnya menyusun laporan keuangan tiap bulan tepat waktu, itu rutin. Jadi itu adalah ukuran manual, mutu baku atau service level gitu. Jadi service level itu harus ditaati, bukan sesuatu yang harus diraih gitu. Jadi untuk kegiatan rutin sudah pasti output dan outputnya kegiatan rutin itu bukan sesuatu yang strategis, namanya juga rutin ya. Nah, oleh karena itu dia tidak berada dalam ruang peta strategi. Nah, kecuali kita mau lihat dari kegiatan rutin ini outcome-nya apa gitu. Contoh tadi ya, pembayaran gaji. Nah, akibat dari pembayaran gaji ini apa? Misalnya meningkatnya kesejahteraan pegawai atau meningkatnya tunjangan kinerja pegawai. Nah, outcome-nya itulah yang kita rumuskan jadi sasaran, tetapi indikatornya bukan yang proses rutin tadi, tetapi indikator outcome-nya apa gitu. Dari misalnya meningkatnya tunjangan kinerja itu outcome-nya apa? Misalnya persentase realisasi tukin. Nah, maka nanti Ortala atau Pokja RB berlomba-lomba untuk mencapai penilaian RB yang maksimal gitu. Ya, nah itu jadi untuk rutin udah pasti tidak ada di peta strategi. Untuk rutin itu tempatnya di peta proses bisnis atau SOP, dan itu namanya bukan IKU tetapi service level atau mutu baku. Itu wajib hukumnya untuk dicapai. Kalau nggak dicapai, namanya melanggar SOP. Tetapi ukuran IKU adalah ukuran yang harus yang diupayakan untuk tercapai. Kalau nggak tercapai, Pak, yang nggak tercapai, yang nggak dapat rewardnya aja, tetapi nggak ada punishmentnya gitu. Jadi contohnya misalnya kita mau RB-nya maksimal. Kalau tercapai, rewardnya tukinnya naik. Itu kira-kira. Kalau nggak tercapai, nggak dihukum, tapi tukinnya nggak dapet, gitu kira-kira. Itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana strategi jika outcome-nya dirasa terlalu rendah, sehingga output-nya sulit dirumuskan. Tapi probis atau SOP-nya sangat terbatas kewenangannya.
ini jadi kita bicara dua dua apa ya, dua domain ya, dua tataran. Kalau kita bicara kegiatan yang operasional, yang rutin, itu bicaranya bisnis proses yang ujungnya SOP. Tapi kalau kita bicara ranahnya kinerja, berarti belum tercapai nih. Perlu upaya ke sana, perlu effort ke sana, perlu sumber daya tambahan. Nah, pertanyaan yang kedua dari Bu Prita ini, bagaimana strategi outcome yang dirasa terlalu rendah? Berarti kan belum tercapai nih. Sehingga outputnya juga sulit dirumuskan. Kalau outputnya sulit Mohon izin dirumuskan, Pak, yang terlalu rendah itu kendali Pak. Apa istilahnya ya? Kendali rendah, kendali tinggi itu Pak. High control, low control. Jadi kalau semakin tinggi itu kan biasanya kendalinya semakin rendah ya Pak. ya betul. Capaian IPM. Outcome yang semakin tinggi, kendali kita semakin rendah. Betul, Bu. Ya, nah itu kadang-kadang outcome yang ditetapkan itu kendalinya terlalu rendah, Pak. Misalnya indeks pembangunan manusia HDI misalnya, Pak. HDI itu kan dipengaruhi oleh Banyak ada hal. pendidikan, semua banyak gitu. Nah itu kan kendali kita rendah. Saking rendahnya kendali kita gitu, sampai merumuskan outputnya juga kesulitan, Pak. Itu ada kondisi seperti itu, Pak. Iya. Maka sasarannya bisa eksis, tapi indikatornya tadi yang Mas Lukas jelaskan, ambil saja yang proksi, Bu, gitu. Yang terkait dengan kewenangan dari kementeriannya Bu Prita, gitu. Sebagai contoh ya, misalnya ada pencapaian sasaran profesionalisme dan kompetensi, misalnya. Nah, profesionalisme kita nggak sentuh, kami hanya menyentuh kompetensinya, berarti ambil ukuran sebagiannya saja gitu. Ya, jadi ambil ukuran yang proksi. Sasarannya boleh tetap, tapi karena sasaran itu sasaran keroyokan nanti. Ada dari kementerian lembaga yang lain atau ada dari unit-unit yang lain. Jadi sasaran saya adalah ukuran atau indikator atau IQ-nya saja nanti dipersempit sesuai dengan kewenangan atau tugas dan fungsinya gitu. Kasih. Silakan Mbak Mili. Terima kasih Pak Martinus, terima kasih Bu Prita. Dari Bu Prita ada feedback, Bu? Atau cukup? Cukup, terima kasih sekali Pak Martinus. Terima kasih Mbak Terima Mili, kasih, Mbak Bu. Sofi, Pak Lukas. Bu. Bagi Bapak Ibu yang lain, apabila yang masih memiliki pertanyaan boleh silakan untuk klik tombol raise hand atau chat di Zoom juga boleh. Nanti silakan untuk di open mic. Dan juga pertama perkenalkan dulu diri dan juga asal dari instansi mana, kemudian sampaikan pertanyaannya untuk siapa. Baik, silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Belum ada nih Mbak Sofi. Mas Lukas sudah kasih lihat spekta? Belum, Pak. Nah, bisa sambil menunggu pertanyaan kasih lihat spekta. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanya boleh di kolom chat dulu. Ini ada paparan lagi presentasi dari Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Bapak Ibu, terkait sistem manajemen kinerja ini, alangkah baiknya nanti next step-nya kalau di pemerintahan ataupun di swasta, kita bisa menerapkan sistem manajemen kinerja ini, kita tambahkan dengan dashboard management system. Nah, dashboard management system ini fungsinya nanti adalah bagaimana kita ingin melihat sebenarnya performa dari ataupun kinerja dari organisasi itu sampai mana sih, seberapa besar kinerjanya, apakah mencapai target atau enggak, lalu kita bisa lihat juga peta strateginya, dan kita bisa pantau setiap bulannya. Nah, dashboard manajemen yang Bapak Ibu lihat ini merupakan salah satu dashboard manajemen ataupun software yang kami kembangkan sendiri untuk bisa menggambarkan sebenarnya monitoring dari pencapaian organisasi dan sampai ke level individu.
Nah, di sini kita di halaman dashboardnya ini kita bisa melihat performance dari corporate. Kalau misalnya di sini contohnya di perusahaan kami ada konvensi consulting group sampai year to date itu pencapaiannya 2,15. Nah, di sini kita bisa bandingkan juga dengan divisi-divisi lain. Misal dengan divisi konsultan, itu 2,02. Ternyata lebih rendah dibanding capaian corporate. Lalu bisa kita bandingkan finance. Ternyata finance mencapai 2,28, lebih tinggi daripada corporate. Berarti dapat kita lihat bahwa ternyata konsultan di divisi konsultan ini menjadi pemberat nih buat organisasi. Nah, selain itu kita juga bisa pantau dari bulan Januari sampai saat ini pencapaiannya berapa sih? Dari bulan Januari 2,63, lalu Februari 1,77, lalu ada peningkatan, tapi ada penurunan lagi di bulan Agustus, sampai di September terakhir 2,32. Nah, tidak hanya penilaian di sini, kita juga bisa lihat peta strategi. Bagaimana peta strategi organisasi bisa kita lihat, bisa kita pantau. Misal kita ingin melihat periode terakhir. Nah, periode terakhir tadi masing-masing sasaran ini akan ada warna-warnanya, ada yang merah, ada yang hijau tua kalau dia angkanya 5. Nah, di sini kita bisa cek juga pencapaian dari masing-masing KPI itu bagaimana, lalu dari masing-masing KPI ini bisa kita lihat juga trennya seperti apa. Jadi yang biru itu yang hijau itu target, yang biru itu realisasi. Seperti itu. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan juga, kita di sini bisa mantau juga dari strategic initiative, atau kalau di sini kita sebutnya SIAP, strategic initiative dan action plan. Jadi strategic initiative kita apa saja, lalu kita bisa list action plan kita, lalu kita bisa pantau mana yang sudah kita kerjakan, mana yang on progress, apa ada yang masalah ataupun ada kendala, ada pending, itu bisa kita pantau di sini juga. Nah, selain itu nanti kita bisa lihat summary secara individu. Nanti misalnya kita mau lihat konsultan pada periode terakhir, nah kita mau lihat total keseluruhan, nah seperti ini. Setiap individu ada nilai-nilainya, secara KPI-nya berapa, kalau ada kompetensi, ada penilaian lain, itu bisa kita lihat. Nah, jadi dengan adanya dashboard management ini, kita harapkan pemantauan ataupun monitoring kinerja organisasi itu bisa terpantau secara terus-menerus setiap bulannya, dan andai kata ada suatu perlu perubahan strategi ataupun perlu tindakan lain yang perlu kita lakukan, itu bisa kita lakukan dengan segera dengan bantuan dari dashboard management ini. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya Bapak Ibu terkait software Swekta. Dari Pak Matris ada mau tambahan? Cukup guys, silakan Mil kalau ada yang mau tanya secara langsung, nggak harus diketikkan. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung bertanya. Untuk open mic juga bisa langsung open mic. Ada yang bertanya, Bapak dan Ibu, jadi aplikasi yang tadi disampaikan oleh Pak Lukas, itu aplikasi yang berguna untuk memonitoring pencapaian kinerja bagi organisasi, bagi diturunkan ke divisi hingga individual employee. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa hubungi di kontak personnya atau cek di website kita juga informasi terkait kontak personnya.
Oke, ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Izin bertanya. Ya, silahkan. Silakan Bu. Bu Diah dari Unair. Iya, jadi begini Bapak Ibu, sebelumnya saya pernah membaca soal standar mutu dari salah satu organisasi gitu, karena untuk apa istilahnya membandingkan kayak gitu kan. Nah, di organisasi tersebut penjelasan standar penilaian mutunya, apakah memang redaksinya seperti ini ya? Misalnya gini, untuk nilai standar mutu di sekitar 91 sampai 99 misalnya, dia mendeskripsikan bahwa ada kalanya pekerjaannya itu bersifat tidak prinsipil, kemudian sangat minim, ada kalanya pekerjaan tersebut direvisi. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah memang untuk penjabaran standar penilaian mutu itu memang redaksinya lebih kalimatnya umum atau seharusnya bisa lebih dispesifik seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Untuk pertanyaan ditujukan ke siapa Bu? Ke Pak Martinus. Oke. Boleh, Standar Pak. mutu yang Ibu maksud itu norma ya? Maksudnya kriteria sebuah kriteria terhadap suatu rentang penilaian gitu. Apakah memang penjabarannya memang harus menggunakan kata yang lebih umum atau sebenarnya seharusnya kita bisa lebih spesifik begitu? Ya, yang belum paham itu adalah standar mutu itu maksudnya apa? Apakah sasaran? Apakah kriteria pengukuran atau apa? Kriteria pengukuran kinerjanya, Pak. Kas, kamu bisa tunjukkan yang apa di spektanya itu kan ada dictionary. Ya, ya apa? Dictionary ya, yang kriterianya itu. Oh, kriteria. Tadi skalanya mau 10, mau 5. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan itu? Ini contoh di kami bahwa skalanya itu karena 1 sampai 5. Nah, ini kita tentukan base-nya itu per 10%. Jadi 60 per 20, 60 70 sampai 80, 80 ke 100, 100 ke 125 dan di atas 125. Jadi Bu, kalau kita bicara indikator atau IQ, itu kan kita bicara satuan pengukuran. Jadi dalam mengukur sasaran itu dengan indikator dan angka targetnya harus kuantitatif. Nah, mengkuantifikasikan sebuah sasaran yang terukur pada indikator dan nanti ada target sebagai acuannya, itu bisa menggunakan rentang 1 sampai 10 boleh, rentang 1 sampai 5 boleh, rentang 1 sampai 3 boleh gitu. Nah, lalu besarnya lebarnya rentang itu bagaimana menghitungnya? Itu konsensus saja sebenarnya gitu. Misalnya di bawah 50% langsung dinilai kurang, skornya 1, boleh saja. Lalu di atas 50% naik 10%, itu disebut apa? Kalau ini kurang dari 60% langsung 1 ya? Langsung 1. Gitu. Jadi cut off-nya 60, lalu 60 ke 70 itu, 60 ke 80 itu adalah naik 1 skala, naik 2 skala, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini adalah mendapatkan indeks yang di indeks result itu. Tetapi bisa juga IQ itu dalam bentuk satuannya itu persentase. Nah, kalau persentase kan berarti 0 sampai 100%.
tetapi tetap dimungkinkan untuk sasaran-sasaran tertentu dia melewati angka lebih dari 100%. Nah, itu semua bisa dikonversi juga ke indeks ini, atau jumlah, atau rasio gitu. Tapi intinya semua IQ itu adalah kuantifikasi terhadap sasarannya. Nah, berapa rentangnya, bagaimana kriterianya, itu sebenarnya lebih kepada kesepakatan dan horizontal analisis terhadap pencapaian tahun-tahun lalu, gitu Bu. Kira-kira menjawab nggak ya Bu Dia? Nyambung nggak jawabannya dengan pertanyaan yang Ibu maksud? Iya Pak, maksud saya yang gitu Pak. Terima Oke. kasih. Terima kasih Bu Dia. Oke, Bapak dan Ibu lain ada pertanyaan? Boleh disampaikan lagi? Oke, Pak Andana. Boleh open mic. Ya. Baik Bu, izin saya Andana Bu dari Bumi Tamaguna Jaya Group. Mau izin bertanya Bu, untuk mungkin lebih ke Pak Lukas ya. Ini bagaimana cara membangun awareness atau budaya pada staf terkait key performance indicator? Kita tahu padahal para staf ini sibuk terhadap rutinitasnya. Nah, mereka baru gelagapan, baru sibuk terkait performance indikator ketika kita mulai ada penilaian per semester monitoring. Kira-kira bagaimana sih cara membangun budaya sama awareness itu di perusahaan kami? Terima kasih. Terima kasih Mas Andana. Terkait pertanyaan tersebut, tadi mungkin yang sudah disinggung juga oleh Pak Martinus. Jadi kita perlu memahami kita perlu memahami bahwa sebenarnya kinerja itu kan berbeda. Jadi kita perlu memberikan pemahaman bahwa penilaian kinerja ataupun sistem manajemen kinerja ini kita menilai kondisi intensional di masa depan. Jadi ini yang perlu kita jelaskan kepada setiap karyawan bahwa mereka setiap karyawan tuh memang sudah ada SOP, sudah ada prosedur dan rutinitas sehari-hari di sini. Ya, itu pada kondisi saat ini. Tapi kan kita ingin membawa organisasi ke depan. Nah, kita perlu memberikan awareness, sosialisasi bahwa sebenarnya pengukuran-pengukuran ini adalah kita supaya bisa tahu nih bahwa organisasi ini bergerak ke depan, bahwa kita tuh benar-benar organisasi yang berkembang, kita bisa maju loh gitu bersama-sama. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dulu. Nah, selain itu kita perlu dukungan dari pimpinan, bahwa pimpinan organisasi perlu menetapkan ataupun perlu mensosialisasikan, mengarahkan bahwa penilaian kinerja ini sangat penting untuk mendukung kinerjanya ataupun untuk mendukung organisasi ini, supaya kita bisa tahu nih organisasi ini mau kemana, arahnya kemana gitu. Jangan mereka rutin dengan pekerjaan mereka sehari-hari yang akhirnya malah membuat kemunduran buat organisasi. Karena secara konsepnya, kalau kita lakukan pekerjaan yang sama terus-menerus berulang kali, tapi kita malah mengharapkan yang berbeda. Kalau kata Albert Einstein itu insanity gitu, itu nggak mungkin. Nah, itu harus kita tanamkan kepada masih siap karyawan, bahwa dengan adanya penilaian kinerja, kita itu harapkan untuk supaya setiap orang itu mau maju untuk mencapai kondisi yang ditetapkan oleh setiap pimpinan organisasi di masa depan. Nah, oleh karena itu nanti setelah itu biasanya kita akan buat sistemnya reward, misalnya kalau misalnya mereka bisa mencapai suatu
sasaran, mencapai suatu performa yang baik, itu ada reward-nya. Seperti itu. Dari Pak Martus ada tambahan? Ya, intinya reward and punishment itu, Pak Andana. Jadi, kemana orang dihargai, ke sana dia akan pergi. Nah, kalau soal KPI ini, kenapa nggak ada concern? Ya, memang harus ada penerapan reward and punishment, Pak, gitu. Oleh karena itu, top management harus peduli, gitu. Apakah top management memberikan, ya reward itu nggak usah canggih-canggih. Kalau di kami misalnya, tiap bulan tuh ada insentif 500.000, gitu. Jadi kira-kira kita itu selain bangga saya mencapai kinerja tertinggi bulan ini, ya lumayan lah bisa jajan beli bakso gitu. Tapi poinnya adalah kita dari manajemen punya care, punya concern untuk melihat, untuk mengevaluasi gitu. Artinya kalau nggak pernah dilihat dan nggak pernah dievaluasi secara reguler, ya orang nggak akan peduli karena orang merasa nggak pernah concern kok gitu. Jadi prinsipnya kemana orang dihargai, ke sana dia akan pergi. Siap, terima kasih Pak Martin dan Pak Lukas. Oke, terima kasih Pak Andana. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini dari Pak Budi. Pak Budi Setejo dari DPI. Iya, selamat sore. Pertanyaannya untuk Pak Martinus atau Pak Lukas, mungkin berdua ya. Apa kabar Pak Martinus? Mungkin Bapak sudah lupa sama saya. Begini, saya tertarik dengan aplikasi Spectra tadi ya. Spectra. Pertanyaan saya gini, apakah kalau kita mau menggunakan aplikasi itu, apakah pihak perusahaannya itu harus sudah mengimplementasikan performance management? Ya, ada dulu itu, terus kemudian kita menggunakan aplikasi itu. Tentunya kan pasti ada penyesuaian ya, ada modifikasi, karena kan setiap organisasi punya keunikan sendiri-sendiri untuk bisnis prosesnya. Gitu. Jadi apakah harus dia sudah menerapkan dulu performance management yang ada, menerapkan proses performance management, lalu kemudian baru menggunakan aplikasi itu, atau bisakah suatu organisasi itu sekarang ini sama sekali belum ada itu penerapan performance management? Ya pokoknya yang penting jalan. Biasanya bisnis kan begitu ya, perusahaan-perusahaan kecil yang penting jalan dulu, bertumbuh dengan bagus, di tengah-tengah baru kita mendusin gitu kan. Wah, ini kalau tidak ada performance management yang bagus, bisa nggak karuan. Nah, dari situ kemudian oke, kita beli aplikasi. Tentunya kan ketika kita beli aplikasi tersebut, terus tidak hanya sekedar menggunakan aplikasinya, cuman juga dituntun juga sistemnya gitu ya. Sistem manajemen performance manajemennya dibikinkan, kemudian ini aplikasinya. Yang mana tuh Pak? Apakah memang seperti tadi yang terakhir saya sebutkan? Ya, kalau beli aplikasi itu nanti kita juga akan bantu untuk membangun sistemnya, performance management sistemnya. Atau enggak, kamu harus punya dulu performance management di sana, baru bisa menggunakan aplikasi itu. Walaupun aplikasi tersebut memang harus dimodifikasi lagi. Gimana tuh Pak? Ya, Pak Buji Sutejo, namanya ring a bell buat saya. Tapi wajahnya udah berubah ini kayaknya. Oh iya, makin tua Pak. Ya Pak, salam sehat buat Pak Budi Sutejo. Ya. Saya setuju dengan pernyataan Bapak yang terakhir. Aplikasi itu alat Pak. Ya. Jadi sebenarnya
aplikasi itu membantu eksistensi dari pengelolaan kinerja itu menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat, lebih transparan gitu. Jadi dengan alat bantu digital itu kemudian membantu kita menggunakan alat, jadi eksistensinya itu kita menggunakan alat yang namanya aplikasi atau Spekta tadi dalam contoh tadi oleh Mas Lukas. Tetapi substansinya itu kan tentang bagaimana kita merencanakan kinerja. Merencanakan itu kan tadi Pak Budi juga singgung, ada 2 cara. Ya wis pokoknya begini aja jalan kok, ngapain saya pusing-pusing gitu ya. Artinya itu strategi atau cara berbisnisnya menggunakan emergent strategi. Jadi berkembang by opportunity. Jadi ke depan ada apa ya kita syukuri gitu. Ya jalan kok buktinya. Nah, tetapi itu kan menunggu atau berharap yang terbaik sesuai dengan peluang-peluang yang berkembang dari perjalanan waktu. Nah, itulah yang disebut dengan emergent strategi. Menunggu dan berharap yang terbaik. Tetapi ada teori yang mengatakan tidak bisa, kita harus punya intended strategi. Kita tuh maunya kemana? Kalau kita bilang kitanya maunya ke Bandung, dan kita bilang ke Bandung itu kita harus capai tidak lebih dari 5 jam, maka berarti saya harus menggunakan atau misalnya saya harus sampai Bandung sore ini sebelum jam 7 malam, karena jam 7 malam udah rapat. Berarti sudah ada akhir, end in mind yang saya mau capai. Begitu juga bisnis misalnya. Saya dalam 3 tahun lagi harus go public. Saya dalam 3 tahun lagi itu saya harus bisa mendapatkan investor untuk mengembangkan cabang di seluruh Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada tujuan akhir and in mind di waktu yang akan datang yang saya set. Maka saya mundur, berarti 2 tahun lagi saya harus ngapain, tahun depan harus ngapain. Nah, inilah yang disebut dengan strategic planning itu, yang kita rumuskan dalam business plan. Maka sumber daya itu diarahkan untuk mencapai itu. Nah, inilah substansi, Pak, yang menjadi tanggung jawab top management untuk mengatakan saya milih yang mana gitu. Nah, kalau mengatakan saya memilih yang intended strategy itu, artinya ada niat yang saya proyeksikan dalam 3 tahun ke depan seperti apa perusahaan ini, dan seluruh upaya yang saya arahkan adalah kepada sana, maka saya nggak mau kehilangan peluang dan kehilangan mengendalikan resiko yang ada dengan alat pengelolaan kinerja itu. Nah, aplikasi tadi membantu saya memonitor, memastikan di arah yang mana kurang, di arah mana yang harus saya perkuat, di mana arah yang harus saya kendalikan dengan lebih intensif, kira-kira gitu, Pak. Ya berarti kan mesti harus ada intended strateginya dulu ya. Iya. Itu terumuskan dulu, baru kemudian untuk mengimplementasinya dibantu dengan Spekta tadi. Gitu ya? Iya, betul Pak. Oke. Karena sekarang ini kan kendala yang ada pun pencatatan ketika dilakukan secara manual, kemudian kita mau mengukur prestasi orang, individu-individu tertentu jadi sulit karena dilakukan secara manual. Tapi kalau ada alat bantu digital seperti yang tadi dipresentasikan, saya pikir itu menjadi lebih mudah dan lebih persisi, lebih terbuka gitu ya. Yeah. Keinginan untuk mempunyai suatu sistem mempunyai suatu sistem performance yang bagus ada. Cuman gimana caranya ya gitu ya. Itunya yang mesti harus dibangun dulu. Setelah itu kemudian ya dibantu dengan aplikasi tadi gitu ya. Betul Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Oke.
Oke, sepertinya waktu tanya jawab sudah habis. Selanjutnya, kami ingin meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi form evaluasi yang sudah di-share panitia pada kolom chat. Jadi saya ingatkan kembali juga, Cognoscenti webinar ini dilakukan 1 bulan sekali dengan tema yang berbeda-beda. Jadi Bapak dan Ibu yang memiliki saran terkait tema webinar selanjutnya boleh ketik di form evaluasi yang sudah disampaikan di kolom chat. Gitu. Iya. Mungkin terima kasih juga ke Pak Martinus dan Pak Lukas, pembicara pada webinar hari ini. Boleh Mbak Sofi? Oke, karena tadi tanya jawabnya lumayan cukup intens ya Kang Yuli, ada pertanyaannya sangat berbobot. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang dirasa mungkin kurang nih untuk pembahasan terkait balance scorecard ini. Barangkali ada yang ingin melaksanakan atau terkait pelatihan yang lebih komprehensif gitu kan, atau mau privat gitu, kita ada namanya BIMTEK ya. Nah, tadi juga sudah disebutkan beberapa kali di awal oleh Kamili, jadi Cognoscenti juga menyelenggarakan BIMTEK yang tadi sudah terselenggara beberapa kali. Jadi bagi Bapak Ibu yang barangkali memiliki kebutuhan terkait organisasinya, baik itu manajemen, proses bisnis, SOP, baik itu digitali SOP, kemudian terkait balance scorecard juga bisa. Jadi bagi Bapak Ibu yang instansinya membutuhkan tadi sesuai permintaan dan juga kebutuhan organisasi tadi, bisa untuk kontak ke kontak person yang tersedia di situ atau hubungi ke sosmednya CCG ya, atau juga bisa kepada website CCG di www.ccg.co.id. Benar banget. Oke, mungkin sebelum kita closing ya, kita foto bersama dulu ya. Iya, kita foto bersama dulu nih untuk dokumentasi, nanti kita upload di sosial media gitu. Bapak Ibu jangan lupa untuk follow sosial media kita, karena nanti lihat cek update informasi terkait penyelenggaraan BIMTEK next-nya dan juga next webinar. Gitu. Oke, bagi Bapak Ibu berkenan, silakan untuk dinyalakan kameranya. Nanti ada, aba-aba dari saya ya. Nanti panitia akan screenshot. Ada berapa layar? Ada 3, Mbak Sofi. Ada 3 layar. Oke. Sudah ready? Kalau sudah, oke, untuk slide pertama, semuanya senyum. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide yang kedua. Silakan tetap senyum ya, yang dimanapun berada. Kita nggak tahu ada di slide berapa. Kita senyum lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Martinus dan Pak Lukas yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Kita tepuk tangan online dulu. Demikianlah Cognoscenti webinar dengan tema pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi berbasis balance scorecard. Kami sebagai MC dan moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan dari pelaksana webinar kali ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di kegiatan Cognoscenti webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu.